dikasihi Tuhan, kembali lagi di lain saya Fata Guntung Payung. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mengawali aktivitas di hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang boleh kami terima di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga, melindungi seluruh hidup dan kehidupan kami. Untuk itu, di dalam seluruh aktivitas hidup yang akan kami lakukan, kami mau melandasinya dengan firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan beriman kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah roh Tuhan ada pada kami, memampukan kami semua untuk memahami dan memaknai firman ini sebagai bagian pedoman dalam langkah hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Keluaran 32 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20 dan diberikan tema kemarahan yang memberkati. Dan fokus ayat perenungan kita dari ayat 19b yang berbunyi demikian. Maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap dari kita pasti pernah marah. Dan ketika kita marah, itu bukan tanpa sebab. Ada sebabnya dari kemarahan yang selalu dinyatakan. Seperti kemarahan Musa kepada bangsa Israel dalam bacaan kita saat ini. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sangatlah tidak bisa ditolerir. Mereka membangun mezbah atau penyembahan dalam berbentuk patung dan diklaim atau dianggap sebagai Allah yang telah menuntun atau menolong mereka keluar dari Mesir. Atas klaim atau anggapan itulah maka mereka makan-makan, minum-minum, dan bersenang-senang Bapak Ibu Saudara-saudari. Kondisi inilah yang ditemukan Musa dan Yosua ketika mereka turun dari Gunung Sinai. Hal itu tercatat dalam ayat 15 sampai 16. Menyatakan bahwa Musa turun membawa dua loh hukum Allah yang merupakan pekerjaan Allah atau tulisan Allah itu sendiri. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa begitu sayangnya Allah kepada bangsa Israel. Ia mau untuk mengatur kehidupan bangsa ini menjadi baik dan benar di hadapannya. Namun, kenyataannya adalah ketika Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai, Yosua mendengarkan suara bangsa itu bersorak. Dan demikian juga Musa mendengarkan perkataan-perkataan atau puji-pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Lalu Musa menganggap bahwa atau mengatakan bahwa bukankah itu nyanyian kemenangan dan seterusnya yang ada di dalam ayat bacaan kita di ayat 17 sampai 18. Sesampailah Musa dan Yosua di sana, Musa mendapatkan mereka sedang bersorak-sorai, bersukacita
dengan patung yang mereka jadikan sebagai Allah. Melihat sikap bangsa Israel yang demikian, Musa tidak tinggal diam. Ia sangat geram dan ia sangat marah. Sehingga terlihat jelas di dalam ayat 19 sampai 20. Musa mengambil patung anak lembu itu lalu dibakar dengan api, kemudian digiling sampai halus. Butiran-butiran halus itu kemudian dimasukkan ke dalam air, dan air tersebut harus diminum oleh seluruh bangsa Israel. Itu tercatat jelas sekali di dalam ayat 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari situasi dan kondisi yang Musa hadapi atas perbuatan bangsa Israel ini membuat Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya belajar bahwa untuk mengenal Tuhan dengan baik, mengenal siapa Allah dengan baik yang kita imani, maka kita harus belajar untuk jauh daripada dosa dan tidak berkompromi dengan dosa. Untuk itu, Musa sangat marah atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kemarahan Musa mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka sangat salah di hadapan Tuhan Allah dan Allah sangat murka kepada perbuatan mereka. Kemudian kemarahan Musa juga, Bapak Ibu saudara-saudari, mau menyatakan bahwa patung yang dibuat oleh bangsa Israel tidaklah sama dengan Allah yang membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidaklah sama dengan dewa-dewa yang mereka anggap sebagai Allah. Untuk itu, bangsa Israel harus memahami bahwa patung anak lembu emas yang mereka bangun itu, yang mereka buat itu tidak punya kuasa apapun. Hanya Allah yang diimani oleh Musa itulah yang punya kuasa. Hal itulah yang juga harus diimani oleh bangsa Israel. Mereka harus tahu dan mengimani siapa Allah yang diimani oleh Musa. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Tuhan kita menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi kita semua, namun terkadang tindakan kita, tindakan manusia sering menyeleweng, menyimpang dari kehendaknya. Sehingga kemarahan yang diekspresikan oleh Musa menjadi teguran untuk kembali kepada Tuhan. Kemarahan itulah yang harus kita maknai, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa bukan tentang kebinasaan yang Allah mau nyatakan atau kemalangan, melainkan kemarahan yang mau menyelamatkan, kemarahan yang mau mendatangkan berkat dalam kehidupan manusia, yang pada akhirnya kita semua hidup dengan baik dan diberkati olehnya. Dengan demikian, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini menjadi landasan kehidupan beriman kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus berkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan kita di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Bersyukur bagimu Bapa, karena kami boleh merenungkan firman
dari setiap hari ke hari. Biarlah firman itu kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, nyata dalam sikap, tindakan, perbuatan, cara berpikir kami dalam mengimani Engkau. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan di hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menjaga keluar masuk dimanapun kami berada dalam seluruh tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Haleluya, amin.